Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar matematika peminatan bersama saya, Pak Rasol. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang bab pertama di materi ini, kelas 12, adalah tentang limit fungsi trigonometri. Di limit fungsi ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari, yaitu pada saat kita kelas 11. Nah, dilanjutkan di kelas 12 ditambahi menjadi limit fungsi trigonometri. Apa bedanya dengan limit fungsi kelas 11? Ya, bedanya itu di bagian fungsinya. Kalau dulu fungsinya hanya aljabar biasa, sekarang diganti dengan fungsi trigonometri. Jadi, teorema-teorema yang dipakai di kelas 11 kemarin di limit fungsi yang aljabar itu juga akan kita pakai di limit fungsi trigonometri. Oke, langsung saja untuk materinya kita buka di kamar sebelah. Ya, teorema-teorema limit yang akan kita pakai ini masih berhubungan dengan teorema pada saat limit di kelas 11, yaitu misalkan N merupakan bilangan positif, K merupakan konstanta, F dan G fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A. Maka teorema yang pertama, limit X mendekati A, fungsinya di sini adalah konstanta, maka nilainya K itu sendiri atau konstanta itu sendiri. Yang kedua, limit X mendekati A, fungsinya hanya X, berarti nilainya adalah A. Dari mana A ini diperoleh? Yaitu tinggal substitusi nilai X nya diganti menjadi A. Untuk yang 3, 4, 5, 6, dan 7 dan 8 bisa kalian lihat sendiri ya, tinggal dilihat saja, nanti kita akan pakai kembali. Oke, dari teorema-teorema ini kita beri contoh dulu. Hitunglah nilai dari limit X mendekati P untuk fungsi sin X ditambah cos X. Nilainya sama dengan, tinggal kita substitusikan P nya ini masuk ke dalam X, berarti kita tulis sin P ditambah cos P. Berapa? Sin P nilainya berapa? Sin P, sin 180 derajat nilainya adalah 0. Ditambah cos P, cos 180 derajat nilainya adalah min 1. Berarti 0 ditambah min 1 adalah min 1. Oke, contoh yang kedua. Limit X mendekati P per 4 untuk sin X ditambah cos X dibagi sin X. Nilainya berapa? Berarti tinggal kita substitusikan juga. Pi per 4 ini berapa? Pi per 4 adalah 180 dibagi 4, 45 derajat. Berarti bisa kita tuliskan sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat dibagi sin 45 derajat sama dengan sin 45 setengah akar 2 ditambah cos 45 setengah akar 2 dibagi sin 45 setengah akar 2 ya. Berarti kita tinggal setengah akar 2 tambah setengah akar 2, akar 2. Akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya adalah 2 ya, hasilnya adalah 2. Contoh yang ketiga, limit X mendekati 0, fungsinya sin X plus cos X
dibagi sin X. Ini masih sama ya fungsinya, sin X plus cos X dibagi sin X. Yang beda hanya nilai X nya kita masukkan, berarti sin 0 ditambah cos 0 dibagi sin 0. Oke, berapa sin 0? Sin 0 adalah 0 ditambah cos 0 adalah 1 dibagi sin 0, 0. Berarti 1 dibagi 0 nilainya adalah tak hingga. Oke, contoh untuk 3 buah soal. Kita lanjutkan. Bagian yang pertama. Menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung sinus dan tangen. Ya, jadi dikenal dalam limit trigonometri ini rumusnya adalah sinus dan tangen. Lah cos bagaimana Pak? Cos nanti rumusnya dirubah ya, kalau cos menggunakan identitas trigonometri. Mari kita buka kembali materi kelas 11-nya tentang identitas trigonometri. Nah, untuk bisa melakukan perhitungan nilai limit fungsi trigonometri ini kita tinggal pakai rumus yang sudah ada saja ya. Rumus yang sudah ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, limit X mendekati 0, fungsinya sin mx dibagi nx, hasilnya adalah m per n. Artinya gimana rumus ini? Rumusnya berarti yang ditulis hanya konstantanya saja atau hanya angkanya saja ya. Untuk tangen juga sama, yang ditulis hanya konstantanya saja. Cukup mudah ya. Karena begitu kita langsung ke contoh saja pakai warna hitam. Contoh. Tentukan nilai limit berikut. Contoh yang pertama. Contoh pertama, limit X mendekati 0, fungsinya adalah tangen 5X dibagi 3X. Nilainya adalah, ya tinggal kita tuliskan angkanya saja, berarti 5 per 3. Nah, yang kedua, limit X mendekati 0, fungsinya tangen pangkat 3 5x dibagi 10 x kuadrat dikalikan sin setengah x. Berarti nilainya berapa? Di sini pangkat 3. Pangkat 3 berarti kita tuliskan limit X mendekati 0. Kita pecah dulu pangkatnya. Yang pertama, tangen 5X dikalikan tangen 5X dikalikan tangen 5X dibagi dengan 10x kuadrat, bisa kita tuliskan 10x dikalikan 10x dikalikan sin setengah x. Kalau sudah terpisah-pisah begini, bisa kita tuliskan angkanya saja. Kenapa kita nggak substitusikan? Kalau kita substitusikan, hasilnya adalah berapa kalau kita coba substitusikan? Kalau kita substitusikan begini, nilainya tangen 0, ini tangen 0, ini tangen 0, 0 ya. Ini 10 kali 0, 10 kali 0, sin 0, 0 juga.
0/0 adalah terlarang ya. Makanya kita gunakan rumus ya. Kalau menggunakan rumus hasilnya adalah angka. Jadi rumusnya tinggal kita tuliskan lagi, 5/10 dikalikan 5/10 dikalikan 5/setengah. Kita sederhanakan, kita bagi, ketemunya 2, dibagi lagi ketemunya 2. 2 bisa dibagi ke sini, berarti hasil akhirnya sama dengan 5/2. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Limit X mendekati 0, fungsinya adalah sin 4X ditambah tangen 3X dikurangi sin 5X dibagi 2X. Nah, kalau kita coba substitusikan lagi, substitusi berarti kan nolnya dimasukkan, sin 0 ketemunya 0, tangan 0 dikurangi sin 0 lagi dibagi 0, hasilnya sebenarnya 0/0. Enggak boleh ya, karena enggak boleh berarti kita pakai rumus. Pakai rumus berarti harus bentuknya perkalian. Kalau penjumlahan begini kita rubah dulu, kita rubah limit X mendekati 0 sin 4X dibagi 2X ditambah, karena ini bentuknya penjumlahan, aslinya bisa kita pecah satu persatu dengan penyebutnya yang sama. Limit X mendekati 0 tangen 3X dibagi 2X dikurangi limit X mendekati 0 sin 5X dibagi 2X. Bisa kita tuliskan hasilnya, berarti hasilnya adalah 4/2 ditambah 3/2 dikurangi 5/2. 4 tambah 3 7 dikurangi 5 2/2 sama dengan 1. Selanjutnya tinggal latihan saja. Jika di latihan ada yang masih kesulitan, silahkan ditanyakan saja. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.